Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke signal processing. Jadi signal processing ini di mana sinyal tadi yang sudah dikeluarkan kemudian sudah difilter. Nah, kita mau hubungkan dia biasanya melalui pengolahan terkomputerisasi. Nah, di zaman dulu misalnya metode elektromagnetik. Nah, ini misalnya ini long time ago ya, ini yang lalu, ini metode elektromagnetik zaman dulu ya, metode elektromagnetik zaman dulu ya, zaman dahulu ya. Nah, metode elektromagnetik zaman dahulu itu dulu sempat dibuat awal-awal dulu, dibuat ada kumparan seperti ini, sama seperti yang sekarang. Ada kumparan pemancar di sini, ada kumparan penerima di sini. Nah, kemudian pemantaunya adalah ada orang di sini yang memantau ya, tetapi tidak menggunakan pemrosesan secara pengolahan yang detail ya, baik menggunakan komputer beserta softwarenya ya. Jadi di sini hanya dipakai kemampuan dari manusia. Nah, di sini ada headset di sini, kemudian di sini ada satu bagian blok ya, ada penguat dan seterusnya, ada filter juga. Ini dihubungkan kemari juga pemancar dan penerima ini. Kemudian dari ini sensornya berupa kumparan ya, juga menghasilkan sinyal listrik di sini. Misalnya di sini ada emas di sini. Nah, ini emas. Dan sinyal yang dipancarkan dari pemancar ini mengenai keseluruhannya, surrounding area, kemudian mengenai emas ini, kemudian yang diolah adalah sinyal sekunder dari emas ini yang masuk ke penerima, kemudian diolah jadi dari fungsi matematiknya di signal conditioning, sehingga dapatlah nanti terpantau ada tidak emas yang ada di bawah permukaan bumi ya. Nah, namun di sini tidak dipakai signal processing di sini. Karena apa? Dia semua full analog di sini ya. Nah, satu contoh yang kita lihat di sini, kalau sinyal di sini lemah, dikuatkan di sini. Di sini ada penguat di sini ya, ada amplifier di sini, juga ada filter di sini. Nah, namun kalau kita perhatikan, kekurangannya adalah keobjektifitasan dari interpretasinya. Jadi interpretasi ini memang full dari si manusianya. Kalau kupingnya tidak oke ya, kupingnya bermasalah, maka hasil yang diperoleh juga akan bermasalah. Nah, kalau kita perhatikan signal processing ini, kalau sekarang maka diinputkanlah signal processing, biasanya diinputkan software komputer, kemudian kemampuan dari komputer. Maka signal processing ini berkait erat dengan misalnya ADC atau analog to digital converter. Nah, kemudian ada lawannya ADC adalah DAC ya, DAC, yaitu digital to analog converter ya. Nah, jadi ada ADC, ada DAC. Nah, jadi dari istilah ini
maka dia berfungsi untuk mengkonversi besaran tegangan analog menjadi digital. Nah, ADC ini membuat sinyal analog tadi menjadi sinyal digital yang dapat diolah oleh komputer, karena komputer ini mengolah sinyal digital, yaitu berupa bit 0101. Itulah yang dikenal oleh komputer. Nah, jadi di sini kemudian ada juga kita temui nanti, yaitu softwarenya ya, software. Maka alat geofisika itu selalu diikutkan dengan softwarenya, yaitu di bagian signal processing. Nah, kalau kita tinjau ADC ini, ya ADC ini, tapi nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini kalau kita tinjau ADC, dia menentukan parameter, misalnya resolusinya ya. Nah, kalau kita inginkan resolusi tinggi, maka kita gunakanlah ADC yang bitnya lebih tinggi ya. Misalnya ADC 8 bit untuk menggantikan yang 4 bit. Jadi semakin tinggi bitnya, maka semakin tinggi resolusi yang kita peroleh. Nah, itu tentang ADC di DAC, kemudian softwarenya di signal processing. Nah, kita masuk ke yang output ya. Kita masuk ke bagian outputnya di sini. Jadi kalau kita lihat di bagian output, maka output yang ada itu ada dua, yaitu output analog dan output digital ya. Jadi output yang ada dua, yaitu output analog dan output digital. Nah, jadi di sini ada output berupa analog, kemudian ada output berupa digital. Nah, output analog itu sering kita jumpai sebagai meter kumparan putar ya, meter kumparan putar ya, meter kumparan putar, karena dia difungsikan pakai kumparan atau MKP ya. Yang secara digital, nah ini ada menggunakan misalnya 7 segment ya, 7 segment. Nah, bisa juga menggunakan LCD ya, LCD. Nah, yang analog ini kalau kita lihat output analog, nah yang analog ini contohnya adalah meter kumparan putar ya. Kalau kita lihat tampilannya, nah tampilannya itu seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari meter kumparan putar. Nah, kumparannya itu di mana? Kumparannya itu adalah di sini ya. Ini adalah berupa kumparan di sini. Nah, ini yang disebut dengan kumparan tadi ya, kumparan. Maka disebut dengan meter kumparan putar, karena ini akan berputar dia ya, berputar menuju kepada angka tertentu. Nah, di sini ada juga output digital. Output digital ini ada yang 7 segment di sini. 7 segment itu seperti ini ya. Nah ini 1, 2, ini 3, ini 4, nah ini 5, nah ini 6, ini 7. Makanya namanya 7 segment. Nah, dengan ke-7 segmen ini maka kita bisa menampilkan angka-angka tertentu. Kalau kita aktifkan ini, mau mengaktifkan angka 3 misalnya, kita hidupkan di segmen ini, segmen ini, segmen ini, jadilah angka 3. Makanya kita namakan 7 segmen ya. Nah, di sini bisa juga
LCD, tetapi di LCD ini sebenarnya sudah ditaruh satu segmen yang padu di dalamnya ya, yang sudah digabung di dalamnya. Jadi misalnya LCD 3,5 digit misalnya yang sering digunakan, atau beberapa LCD yang beberapa digit yang lain. Jadi ada yang menyebut bahwasanya tidak diperlukan lagi output analog. Itu salah, karena ada beberapa parameter-parameter yang dia jelas ditampilkan kalau ditampilkan secara analog. Dan tampilan analog ini merupakan tampilan tegangan secara kontinu. Nah, itu kelebihannya. Demikian saya kira, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya.